Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai sebuah project mining yang sudah melakukan open mainnet, yaitu adalah core mining atau core BTCS atau core Satoshi ya. Nah, di sini ada informasi yang cukup mantap sekali karena di sini untuk core tinggal menunggu distribusi ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuatkan semacam tutorial untuk rekan-rekan yang belum melakukan testnet sama sekali ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa melakukan testnet atau tes saja ya. Jadi testnet itu adalah tes saja ya rekan-rekan, atau uji coba saja ya. Nah, di sini kita akan membuka daripada MetaMask. Jadi untuk testnet daripada koin core, nah di sini rekan-rekan, nanti rekan-rekan bisa masuk MetaMask, kemudian nanti rekan-rekan bisa pilih yang jaringan Satoshi Chain di sini ya. Nah, kemudian setelah itu nanti rekan-rekan untuk tes di sini saldonya itu adalah bukan saldo asli ya, karena di sini untuk ini hanya pengetesan saja ya rekan-rekan. Nah, jadi di sini hanya pengetesan. Artinya untuk testnet di sini rekan-rekan harus mengambil saldo koin tes di sini ya, atau TBTCS. Nah, di sini adalah T-core ya rekan-rekan. Nah, di sini kita coba ubah jaringan ya. Nah, di sini T-core ya rekan-rekan. Artinya rekan-rekan harus mendapatkan saldo T-core ini, dan saldo T-core di sini nanti rekan-rekan bisa membuat untuk praktek ya, bagaimana cara melakukan swap, kemudian bagaimana cara melakukan delegate dan lain-lain ya. Dan nanti ketika koin ini sudah menjadi mainnet, sudah didistribusikan ke dalam saldo mainnet, artinya sama saja ya rekan-rekan bagaimana cara menggunakan aplikasi MetaMask itu sendiri ya. Itu adalah fungsi daripada testnet. Maka dari itu rekan-rekan harusnya sudah paham tentang testnet dan sudah paling tidak ada gambarannya tentang menggunakan MetaMask ini dan juga testnet daripada project mining core Satoshi ya rekan-rekan. Dan langsung saja kita coba praktekkan ya. Jadi yang pertama rekan-rekan harus mendapatkan saldo T-core di sini ya. Bagaimana caranya ya? Nanti rekan-rekan klik yang bagian di sini menu, kemudian masuk peramban ya. Nah, seperti berikut. Kemudian nanti tampilan awalnya seperti berikut ya. Ini saya sengaja praktek dari awal rekan-rekan. Kemudian rekan-rekan klik yang bagian URL di sini. Kemudian nanti rekan-rekan bisa ambil untuk voucher ya. Nanti bisa klik link yang ada dalam kolom deskripsi atau di copy saja. Kemudian pastikan di sini linknya. Ini adalah link voucher. Kemudian tinggal searching. Nah, voucher di sini artinya adalah untuk saldo daripada bayangan ya. Nah, nanti tampilannya seperti berikut ini ya rekan-rekan. Nah, nanti rekan-rekan bisa mengambil saldo koin T-core ya, dan juga rekan-rekan bisa menambahkan SUSDT ke MetaMask. Rekan-rekan bisa klik yang add MetaMask di sini ya, add USDT di sini. Nah, nanti rekan-rekan akan secara otomatis menambahkan saldo SUSDT di sini ya. Ini untuk testnet. Kemudian setelah itu nanti rekan-rekan bisa tempelkan alamat rekan-rekan di sini ya. Kemudian klik yang get T-core. Nah, untuk mendapatkannya rekan-rekan masuk yang di sini. Nah, menu, kemudian dompet. Setelah itu nanti rekan-rekan klik yang bagian terima di sini ya. Nah, kemudian di copy. Nah, seperti berikut. Lalu masuk ke menu lagi. Nah, peramban. Nah, tinggal di copy di sini ya, atau tempel di sini. Kemudian klik bukan robot. Setelah itu nanti rekan-rekan bisa klik dua kali ya untuk get USDT dan get T-core. Nah, klik yang get T-core seperti berikut ya. Ini transaksi sukses. Nanti rekan-rekan akan mendapatkan T-core. Kemudian klik lagi. Nah, di sini get USDT ya. Nah, tinggal diklik. Nanti rekan-rekan juga akan mendapatkan saldo SUSDT ya. Kemudian nanti bisa klik yang bagian di sini, kemudian masuk ke dompet lagi ya. Seperti berikut. Nah, di sini saldo T-core sudah bertambah dan saldo SUSDT juga sudah bertambah. Ini adalah cara yang pertama untuk menambahkan saldo testnet ya. Kemudian setelah memiliki saldo tes ini, rekan-rekan bisa melakukan swapping dan juga delegate ya. Caranya bagaimana? Sama ya. Nanti klik yang bagian di sini menu, kemudian masuk peramban. Nah, setelah itu nanti rekan-rekan klik yang bagian ini ya, tab baru. Nah, tinggal klik yang tambah tab di sini. Nah, kemudian nanti rekan-rekan klik yang bagian URL di sini ya. Kemudian nanti bisa ambil link untuk swap, itu bisa klik copy saja yang ada dalam kolom deskripsi ya. Yaitu adalah link yang swap di sini ya. Nah, TTPS swap tes BTCS ya rekan-rekan. Jadi di sini testnet ya, tes swap. Lalu klik searching saja. Tandanya seperti berikut ini ya. Nah, nanti langkah yang pertama rekan-rekan wajib juga untuk connect wallet di sini ya. Tinggal diklik saja. Lalu konfirmasi ya. Nah, setelah otomatis wallet rekan-rekan akan terkonek di sini ya. Nah, setelah sampai itu
rekan-rekan bisa melakukan swap yang ada di sini ya. Misal rekan-rekan itu mempunyai saldo berapa, misal mau swap berapa. Misal di sini kalau kita maksimal, nah di sini saya memiliki 4,27 core ya. Nah, kemudian di sini kalau kita bisa, misalnya ya rekan-rekan, di sini klik 1 T-core saja. Kemudian di sini mau di swap ke token apa? Nah, di sini kita bisa klik select token. Kemudian pilih yang SUSDT ya. Nah, untuk SUSDT di sini mewakili US dollar, untuk T-core mewakili core ya rekan-rekan ini, tapi di sini saldonya masih belum nyata ya. Ini hanya sekedar saldo estimasi atau saldo testnet ya. Nah, kemudian tinggal klik yang bagian swap di sini ya. Kalau kita lihat 1 T-core sama dengan 900 SUSDT ya, harga yang sangat lumayan tinggi ya. Kemudian klik yang swap di sini, kemudian tinggal konfirmasi. Nah, kemudian setelah itu di sini ada gas fee. Gas fee-nya di sini berupa T-core ya rekan-rekan, koin T-core ya gas fee-nya ya, yang akan terpotong secara otomatis. Kemudian di sini akan ada biaya 1,000. Jadi gas fee-nya sangat tinggi ya. Di halting sampai sekitar 3/10.000 ya rekan-rekan. Ini sangat dalam sekali. Artinya di sini satu koin T-core memiliki harga yang sangat tinggi ya. Kemudian di sini rekan-rekan bisa geser, kemudian klik konfirmasi. Ini adalah cara untuk melakukan swap. Nah, seperti berikut ini rekan-rekan. Nah, setelah itu sukses ya. Kemudian bisa klik yang close di sini. Nah, setelah itu rekan-rekan bisa cek saldonya. Di sini bisa klik. Nah, kemudian masuk dompet. Nah, di sini saldo sudah berkurang dari 4 menjadi 3, kemudian SUSDT bertambah ya. Itu adalah cara melakukan swap. Kemudian di sini untuk melakukan swap lagi ya rekan-rekan. Nah, di sini kan tadi kita melakukan T-core terhadap USDT ya. Ini di sini kita bisa membalik ya. Nah, dari USDT ke T-core ya. Nah, di sini bisa ya rekan-rekan, misal di sini berapa maksimal. Nah, di sini bisa ya. Jadi di sini bersifat opsional. Kemudian setelah rekan-rekan sudah bisa melakukan swap, nah, kemudian di sini rekan-rekan yang juga wajib adalah melakukan delegasi ya, atau staking ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya nanti rekan-rekan juga bisa masuk yang bagian menu di sini. Kemudian masuk peramban lagi ya. Nah, atau nanti setelah sampai di sini rekan-rekan bisa klik yang bagian tab baru di sini. Kemudian tinggal klik plus. Nah, ini sama saja ya. Tampilan seperti berikut. Kemudian nanti rekan-rekan klik yang bagian URL di sini. Kemudian tinggal tempel saja ya. Nah, kemudian nanti rekan-rekan bisa ambil saldo atau ambil link yang keterangannya di sini ya. Staking ya rekan-rekan. Jadi di sini testnet staking ya. Kemudian tinggal searching saja. Nah, di sini kita akan melakukan staking atau semacam delegate atau delegasi. Nah, itu sama saja artinya rekan-rekan. Atau mempertaruhkan ya, itu sama saja. Artinya di sini kita mempertaruhkan atau meletakkan beberapa koin core kita kepada para delegate atau kepada para validator ya, untuk nanti kita akan mendapatkan keuntungan ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya rekan-rekan, nah di sini ada banyak sekali validator. Kemudian di sini kalau kita masukkan saldo kita di sini, misal yang anode ya, di sini kita akan mendapatkan komisi 7%, APR 237% ya. Jadi di sini akan ada keuntungan 7%. Nah, di sini sangat mantap ya rekan-rekan. Itu adalah fungsi daripada delegasi. Jadi koin rekan-rekan itu nanti bisa bertambah melalui delegasi di sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau di sini mungkin bisa dikatakan bisa dikembangkan atau diinvestasikan ya. Kurang lebih seperti itu. Dan caranya nanti rekan-rekan bisa klik yang bagian di sini, tinggal diklik saja. Nah, kemudian untuk delegasi di sini rekan-rekan bebas ya. Nah, kemudian di sini juga ada keterangannya. Kemudian yang paling penting rekan-rekan klik yang bagian delegate di sini ya. Nah, kemudian di sini rekan-rekan yang misal hanya memiliki sekitar 5 atau 10 koin core, nanti bisa didelegasikan sekitar 50% atau 30%, itu opsional ya. Misal di sini rekan-rekan yang punya 10 koin bisa mendelegasikan sekitar di sini misal 5 saja ya. Nah, seperti berikut ya. Dan di sini disesuaikan nantinya rekan-rekan, dan di sini disesuaikan dengan saldo koin rekan-rekan ya. Karena di sini saldo saya hanya ada sekitar 3 ya. Di sini saya akan mendelegasikan 1 saja. Kemudian klik yang delegate di sini. Nah, di sini tampilan seperti berikut. Nah, kemudian di sini juga ada gas fee-nya ya. Kemudian tinggal klik konfirmasi yang ada di sini. Nah, di sini sedang ditransaksikan, sedang dikirim ya. Nah, di sini sudah sukses, kita bisa close. Nah, di sini sudah sukses. Kemudian nanti rekan-rekan bisa untuk melihatnya klik yang bagian menu di sini. Nah, kemudian di sini ada my staking. Nah, rekan-rekan bisa klik saja. Nah, di sini total staking saya dalam koin testnet ada 5 T-core.
Kemudian di sini saya baru saja memasukkan satu ya. Nah, kemudian di sini juga ada keterangannya ya rekan-rekan. Nah, ini yang lebih komplit. Nah, di sini seperti ini ya. Totalnya ada 5, rewardnya masih kosong ya. Seperti berikut ya rekan-rekan. Nah, nanti ketika rekan-rekan semakin banyak mendelegasikan akan semakin banyak keuntungan ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang ingin mengambil lagi ini bisa ya, atau ingin undelegate ya rekan-rekan. Caranya adalah rekan-rekan bisa kembali lagi ya. Rekan-rekan bisa back, kemudian rekan-rekan klik yang bagian undelegate di sini ya. Secara otomatis saldonya akan kembali ke dompet rekan-rekan semuanya. Kemudian nanti rekan-rekan bisa melakukan swap atau bisa ditransferkan ke exchange yang lain ya, itu boleh dan bisa. Kurang lebih seperti itu untuk cara melakukan testnet ya rekan-rekan. Nah, ini sangat mudah sekali karena di sini banyak sekali yang mungkin ya, atau ini adalah informasi yang cukup penting dan cukup menarik karena di sini juga ada yang menanggapi bahwa harus melakukan testnet agar akun rekan-rekan itu eligible dan agar bisa mendapatkan koin core ya. Kalau menurut saya pribadi, testnet daripada core BTCS di sini kalau rekan-rekan tidak melakukan testnet ya masih akan landing koinnya ya. Tapi di sini kerugian untuk rekan-rekan adalah rekan-rekan tidak mengetahui caranya ya untuk melakukan swapping, delegate dan lain-lain ya, ketika nanti sudah landing koinnya. Nah, kurang lebih hanya seperti itu saja ya rekan-rekan. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang belum melakukan testnet silahkan dilakukan ya, ini sangat mudah. Kemudian setelah rekan-rekan sudah melakukan testnet, di sini menariknya rekan-rekan bisa masuk lagi aplikasi core rekan-rekan semuanya. Kemudian setelah masuk, nah di sini juga ada rekan-rekan yang sudah melakukan testnet akan bisa mendapatkan 3k hash ya. Nah, di sini kalau kita lihat hash saya ada 845. Kemudian tadi saya sudah melakukan testnet, tinggal klik yang menerima hash di sini ya. Nah, di sini mendapatkan 3k hash ya rekan-rekan, tinggal ditutup. Kemudian di sini hashnya bertambah ya, 48 ya. Semakin banyak hash di sini semakin banyak kecepatan. Artinya di sini rekan-rekan nanti akan bisa semakin cepat mengumpulkan koin yang ada di sini ya. Itu ada fungsinya ya rekan-rekan. Nah, jadi di sini sangat penting sekali ya, atau bisa dikatakan untuk rekan-rekan yang belum melakukan testing atau testnet ya. Nah, nanti bisa dilakukan saja ya. Saya rasa sekian dulu konten dari saya, semoga ini bisa memberikan informasi yang positif menjelang daripada distribusi koin core rekan-rekan semuanya ya. Jika rekan-rekan suka silahkan klik tombol like-nya dan berikan komentar dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.